Selamat datang di channel Ayat-Ayat Semesta. Perkawinan juga biasa terjadi di dalam dunia ilmu. Contoh, teori kuantum dan relativitas khusus. Fisika kuantum dapat dipandang sebagai peralihan kuantitas energi dan momentum di dalam fisika klasik menjadi operator. Energi total berubah menjadi operator yang beroperasi pada kuantitas yang disebut fungsi gelombang dan memberi persamaan gerak yang disebut persamaan Schrödinger bergantung waktu. Inilah persamaan utama di dalam teori kuantum. Perkawinan teori kuantum dan relativitas khusus menghasilkan bentuk operator yang bekerja pada fungsi gelombang pi memberikan persamaan kuantum relativistik yang disebut sebagai persamaan Klein-Gordon, nama dari dua perumus pada tahun 1926. Sayangnya, teori ini, persamaan ini memberi kerapatan probabilitas yang dapat bernilai negatif, padahal seharusnya selalu positif. Masalah lainnya adalah kehadiran solusi energi negatif atau lautan energi negatif yang memungkinkan partikel berenergi positif jatuh hingga ke dasar laut dan menghasilkan radiasi atau foton dengan energi yang amat sangat besar, bahkan tak hingga. Sayangnya, ini tidak teramati di alam, sehingga teori itu ditolak. Nah, masalah ini diatasi dengan cara mengungkapkan energi harus berorde pertama, tetapi tidak boleh diungkap dalam bentuk akar karena akan menghasilkan persamaan nonlinear. Dan diperkenalkan bentuk linear berikut dengan alfa beta adalah tetapan yang tak bergantung pada ruang dan waktu. Operator ini bekerja pada fungsi gelombang, memberikan persamaan baru yang disebut sebagai persamaan Dirac. Sesuai dengan perumusnya Paul André Maurice Dirac, ahli fisika teori dari Inggris pada tahun 1928. Persamaan ini melibatkan alfa dan beta yang memenuhi hubungan antikomutasi, kuadratnya sama dengan 1, tak bertrace karena itu berbentuk matrik 4x4 dan sigma I adalah matrik Pauli yang telah digunakan di dalam rumusan elektron. Fungsi gelombang psi bukan lagi skalar 1x1 tapi berbentuk matrik kolom 4x1. Persamaan Dirac menghasilkan rapat probabilitas yang nilainya selalu positif, tetapi tetap memberi solusi energi negatif. Tetapi kehadiran matrik Pauli yang menuntun pada partikel berspin up dan down dan memenuhi prinsip larangan Pauli. Nah, sifat ini digunakan oleh Dirac untuk menafsirkan bahwa
lautan energi negatif atau lautan Dirac mempunyai tingkat-tingkat energi yang telah penuh diisi pasangan elektron dengan spin up dan spin down, sehingga partikel positif tidak bisa jatuh. Tetapi partikel ini bisa menyerap foton yang datang, dan jika energi foton cukup, maka sebagian energinya digunakan untuk melompat ke energi positif, sehingga kemudian muncullah elektron bebas di sini, dan energi negatif yang ditinggalkan tadi menyisakan lubang atau hole yang bermuatan positif, karena harus mempertimbangkan kekekalan muatan yang mula-mula nol. Nah, keadaan semula tanpa elektron dan hole pasangannya berakhir dengan elektron dan pasangannya, inilah yang disebut pair creation. Sebaliknya, jika awalnya ada elektron dan pasangannya hole positif yang kemudian disebut positron, jika elektron ini jatuh lalu hilang tentu, kemudian elektron menimpa positron yang bermuatan positif sehingga lenyap juga, maka muncul foton. Dan keadaan yang semula ada pasangan elektron positron berujung tanpa keduanya, inilah yang disebut dengan pair annihilation. Positron kemudian terbukti secara eksperimental 4 tahun kemudian, dan sejak saat itulah muncul gagasan materi antimateri. Jika bertemu keduanya lenyap, dan keduanya pun bisa muncul tanpa ada materi dan antimateri sebelumnya.